Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya belum puas dengan penurunan biaya haji sebesar 4 juta yang telah ditetapkan di masa pemerintahannya. Apakah mereka tidak bisa bayar? Pertanyaannya di situ. Saya tahu mereka, di antara mereka itu bukan lagi masalah biaya yang jadi permasalahan, tapi masalah di jarak antriannya yang sangat lama. Makanya mereka memilih jalur-jalur seperti ini. Jika memang Bapak Presiden kita mau menyelesaikan masalah tentang masalah haji ini, ya coba biaya haji tetaplah 35 jutaan. Setelah itu persingkat lagi masa jangkanya, masa antriannya itu persingkat lagi. Taruhlah di 10 tahun, 7 tahun kayak. Ya kalau bisa di 5 tahun itu udah maksimal. Kalau bisa di 5 tahun, wah insya Allah nggak akan ada lagi yang melanggar yang namanya visa ziarah masuk ke sini dengan berhaji, atau visa sendal jepit umroh dengan mau berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Di video ini saya ingin mencoba menanggapi komentar teman-teman di VT saya yang banyak sekali bilang yang ketat itu adalah orang yang kaburan atau yang tidak resmi di sini, atau memang yang berangkat ke sini tanpa visa haji resmi, dan yang ketat itu mereka yang melanggar aturan di Arab. Dan memang banyak lagi komentar-komentar tersebut, dan masih banyak lagi komentar seperti itu, teman-teman. Ada dua versi bagi saya sendiri tentang hal itu. Versi pertama, saya setuju dengan teman-teman semua yang mungkin bilang yang ketat itu adalah orang-orang yang memang melanggar aturan, tidak tahu aturannya seperti apa, malah dilanggar gitu, apalagi di negeri orang. Saya setuju tentang itu. Saya nggak mau memihak, karena memang itu memang benar melanggar aturan, karena visanya itu memang bukan visa haji, tapi mereka menerobos sebuah aturan, apalagi aturan negeri orang yang hanya ingin niat mungkin berhaji gitu. Ada 43 jamaah yang satu pesawat dengan kita Saudi Airlines ke Madinah itu tertahan di atas pakai visa amil gara-gara Oke, versi yang kedua, teman-teman, versi yang mungkin melanggar. Saya mencoba di posisi mereka, merenungkan. Jika teman-teman suka dengan ini ya silakan, jika teman-teman tidak suka ya silakan juga, karena ya bukan lagi antara yang melanggar ataupun yang tidak melanggar gitu. Saya mencoba menjadi versi mereka. Mungkin di antara mereka berpikir seperti ini, karena di Indonesia berangkat haji ke sini itu sangatlah terlalu lama dan sangat panjang antriannya. Mungkin mereka dengan adanya visa-visa seperti visa amil, visa ziarah, tapi tahun ini visa ziarah sudah ditutup, visa umroh tapi menetap di sini artinya visa umroh sendal jepit, dan masih banyak lagi visa-visa yang lain tanpa visa resmi haji asli. Makanya mereka rela gitu menggelontorkan uang untuk berangkat ke sini hanya ingin menunaikan ibadah haji. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan puluhan jemaah haji ilegal. Para jemaah haji menggunakan dokumen visa kerja sementara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Kementerian Agama dan pihak imigrasi menggagalkan 36 calon haji ilegal. Mungkin caranya salah, mungkin caranya itu tidak benar menurut syariat gitu. Tetapi apakah kita harus sebagai yang resmi gitu harus mengejudge, menyalahkan hal tersebut bagi mereka? Kan tidak seperti itu, dan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, teman-teman. Itu tidak akan menjadi solusi bagi mereka yang memang niatnya ke sini untuk berhaji. Saya tahu mereka melanggar aturan, saya tahu mereka menerobos apa yang sudah menjadi ketetapan. Coba kita renungkan lagi. Misal kita umur lahir dari tahun pertama sampai 18 tahun itu kita baru bisa bikin KTP. Setelah itu kalau kita daftar haji, maka kita akan mendapatkan kuota haji tersebut di umur kita 48 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah kita ada jaminan umur kita gitu, di 48 tahun itu akan sampai? Mungkin ada di antara mereka yang berpikir seperti itu. Kedua, kalau yang sudah tua, sudah di atas 50 tahun, sudah di atas 60 tahun, daftar haji sekarang 30 tahun lagi baru berangkat,
taruhlah sampai di 80 tahun, jadi berangkat ke sini harus pakai bopongan kursi roda. Ya kalau sampai umurnya, kalau enggak kan katanya si umur umat Nabi kita itu rata-rata di 60. Mungkin seperti itulah mereka yang berangkat ke sini dengan jalur-jalur seperti ini. Saya nggak mau memihak, tapi inilah fakta di lapangan. Mungkin seperti itu. Kalau suka ya silakan, kalau tidak suka ya silakan skip aja. Baru-baru ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu meluncurkan aturan baru bahwa dia menekan biaya haji itu dari yang tadinya 35 juta menjadi 4 juta. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya belum puas dengan penurunan biaya haji sebesar 4 juta yang telah ditetapkan di masa pemerintahannya. Apakah mereka tidak bisa bayar? Pertanyaannya di situ. Saya tahu mereka, di antara mereka itu bukan lagi masalah biaya yang jadi permasalahan, tapi masalah di jarak antriannya yang sangat lama. Makanya mereka memilih jalur seperti ini. Jika memang Bapak Presiden kita mau menyelesaikan tentang masalah haji ini, ya coba biaya haji tetaplah 35 jutaan. Setelah itu persingkat lagi masa jangkanya, masa antriannya itu persingkat lagi. Taruhlah di 10 tahun, 7 tahun kayak. Ya kalau bisa di 5 tahun itu udah maksimal. Kalau bisa di 5 tahun, wah insya Allah nggak akan ada lagi yang melanggar yang namanya visa ziarah masuk ke sini dengan berhaji, atau visa sendal jepit umroh dengan mau berhaji. Insya Allah nggak akan ada lagi hal-hal tersebut terjadi. Ini menurut saya. Jika salah saya minta maaf loh teman-teman. Tetapi yang saya lihat di lapangan memang hal seperti itu terjadi. Mereka bukan nggak bisa bayar, mereka daftar, antrian yang terlalu lama, akhirnya ngambil dengan jalur tikus. Saya bilangnya jalur tikus aja. Jadi mereka ada kesempatan, ada visa, yang pentingnya nyampe sini itu nggak mikir mau bisa masuk Arafah kayak mau enggak, yang penting mereka sudah niatnya berhaji. Permasalahannya saat sampai di sini mereka harus daftar lagi biaya haji, yaitu nusuk, bikin tasreh lagi. Kalau bisa bikin tasreh. Kalau misalnya visa ziarah itu memang tercantum tidak bisa bikin tasreh, itu mau tidak mau sudah sampai sini harus menerobos dong. لو سمحتوا يا اخوان تصاريحكم تصاريح harus menerobos aturan dong. Jadi intinya ya mungkin ini versi saya teman-teman. Silakan ada yang suka, silakan ada yang enggak. Saya nggak apa-apa. Jadi mungkin seperti itu yang mereka pikirkan. Kita sebagai manusia, kita sebagai mungkin teman-teman berpikir saya resmi, saya nggak mikirin mereka yang kena di rumah-rumah di gedor-gedor. Tapi coba kita melihat sebagai manusia, mereka itu sesama warga kita. Mungkin memang salah jalannya. Mereka yang berhaji ke sini mungkin memang salah, dan kita terkadang mengejudge bahwa kalau yang berhaji tanpa visa haji resmi itu tidak sah, batal ataupun apa. Bagi mereka mungkin ya, bagi mereka kalau jalur resminya itu dipersingkat, dipercepat, maka mereka pasti patuhi aturan dong, karena ini udah ranah lintas negara. Dan visa-visa yang berseliweran tentang visa ziarah netep di sini, visa haji, visa non haji netep di sini, itu nggak hapus, itu nggak ada lagi. Itu mungkin solusi yang terbaik bagi kita semua. Jadi itulah dua versi dari saya teman-teman. Jika ada yang setuju, alhamdulillah. Jika tidak setuju, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ini yang saya rasakan gitu. Terima kasih.